seorang ulama yang diglorifikasi oleh para Habib-Habib Ba'alawi ini sebagai ulama ahli nasab, yang mengeluarkan fatwa bahwa nasab Ba'alawi ini sejak zaman dulu sampai sekarang itu sudah kesepakatan seluruh ulama bahwa nasabnya sahih tersambung kepada Rasulullah. Itu kata Syekh Yusuf An-Nabhani. Nah, sementara Syekh Yusuf An-Nabhani ini sendiri bukan ulama ahli nasab. Ternyata dia itu setelah kita tracking di kitab Al-A'lam, ternyata dia itu aslinya seorang penyair. Gitu loh. Betul, dia pernah diangkat sebagai qadi. Betul, dia seorang sufi. Tetapi tidak betul kalau dia itu seorang nasabah atau ahli nasab. Gitu loh. Nah, jadi Syekh Yusuf An-Nabhani ini bukanlah seorang ahli nasab. Dia hanya seorang penyair. Maka kalam-kalam yang dikeluarkan terkait dengan bahwa nasab Ba'alawi itu sahih menurut kesepakatan para ulama, itu merupakan ungkapan-ungkapan cinta dia. Berarti dalam perspektif subjektivitas dia sebagai pecinta habaib, bukan berdasarkan keilmuan. Gitu loh. Paham ya Kang Ali ya? Tapi ya, bukan si Taqiyuddin itu. Kalau Taqiyuddin itu asli itu yang gerakan apa? Soalnya saya nambahin ini pun baru suara kita kaji kemarin malam. Gitu loh. Nambahin aja ya. Atau ya. yang diklaim mereka itu Ibnu Hajar Al-Haytami, ya kan? Ya. Atau lagi Syekh Ali Jum'ah. Yang diklaim mereka semua itu bukan seorang nasabah. Memang beliau-beliau itu alim, tapi dalam hal apa? Mungkin ilmu hadis, ilmu tafsir, ya kan? Betul. Ya, hukum fikih. Tetapi tidak ada satupun yang dibuat sandaran mereka adalah ahli nasab, apalagi seorang nasabah, gitu loh. Sedangkan nasab ini poinnya adalah tentang penisbatan atau pengisbatan, kan gitu. Ya. Nah, apalagi yang baru-baru, bahkan yang didatangkan ke Pasuruan oleh si Rocky kan, bahwa nasab Ba'alawi adalah sahih. Nah, bukan itu ukurannya, ya kan? Tidak hanya melalui mulut, kan gitu. Betul. Simpelnya Kang Bonek, Kang Ali. Ya. Iya. Kang Bonek, Kang Ali, saya izin menjawab tuh tappingannya Milan bentar ya. Ini perlu kita klarifikasi. Ini ini yang pelangap-pelongo waktu debat sama Ustadz Wahab. Jadi gini Milan. Waktu itu saya sudah ceritakan juga dengan Kang Ali for knowledge ini, dengan teman-teman juga sudah saya ceritakan, dan itu kami diskusi dengan Ustadz Wahab itu 2,5 jam, sampai terakhir saya diturunkan oleh Ustadz Wahab karena dia muter-muter nggak jelas. Pertanyaan Ustadz Wahab itu kan berawal dari ketika saya mengkritisi analoginya Ustadz Wahab Al-Batawi yang mengatakan bahwa kemampuan Ja'far Al-Kab, Habib Ja'far Al-Kab yang bisa mengislamkan orang kafir di dalam kubur, itu yang saya kritik. Kenapa dia menganalogikan itu sebagai salah satu ciri sifat jaiznya Allah, gitu loh Milan. Sementara sifat jaiznya Allah itu adalah salah satu sifat yang memang tidak mungkin gitu loh bisa disematkan kepada makhluk, karena yang namanya sifat jaiz itu kan hanya bagi Allah. Nah, ketika saya menanyakan kepada Ustadz Wahab, kenapa Ustadz Wahab menganalogikan bahwa kemampuan Habib Ja'far Al-Kab yang katanya bisa mengislamkan orang kafir di alam kubur itu sebuah sifat jaiz bagi Allah? Kenapa begitu? Saya bilang. Nah, dia jawab begini. Apa Ustadz Bang Satria paham nggak ada berapa sifat wajib bagi Allah? Saya jawab, ya sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Sifat mustahilnya ada 20. Jaiznya 1. Kan gitu.
Nah, dia tanya, apa itu sifat jaiz? Yang namanya sifat jaiz bagi Allah itu adalah Allah bisa mengadakan atau tidak mengadakan sesuatu itu, tentang sesuatu itu tanpa ada aturan satupun yang menghalangi. Itu yang dalam perspektif saya sebut sebagai hak prerogatifnya Allah. Nah, jadi kata Ustadz Wahab Al-Batawi ini, loh salah itu. Muter sampai 2,5 jam sampai ngobrol kemana-mana. Ternyata saya baru paham, ternyata si Ustadz Wahab Al-Batawi itu nggak paham makna bahasa-bahasa ilmiah yang namanya prerogatif itu apa, dia nggak paham. Analogi itu apa, dia juga nggak paham. Glorifikasi itu apa, dia juga nggak paham. Sehingga ketika saya mengatakan, Ustadz, kenapa antum menganalogikan kemampuan Ja'far Al-Kab itu sebagai sifat jaiznya Allah, dia nggak paham analogi itu, bahasa analogi itu apa gitu loh. Sangkanya mungkin klepon yang pakai gula itu. Lalu saya katakan bahwa sifat jaiz itu kan hak prerogatifnya Allah. Dia juga nggak paham apa itu hak prerogatif gitu loh. Nah, ujung-ujungnya sampai saya diturunkan, kemudian di framing bahwa Satria Kuda Putih itu nggak paham akidatul awam, nggak paham apa itu sifat jaiz bagi Allah. Padahal dia yang nggak paham apa itu hak prerogatifnya Allah. Kan begitu, Milan? Kabur. Milan atau jongo-jongo sekarang itu, apalagi yang terindikasi kalau dia itu Khabib ya, itu paling gitu, tapping sekali lari itu loh. Jadi Oh, itu ya. sebenarnya begini, Kang Host ya, Kang Satria ya. Sebenarnya mereka itu sendiri itu tidak sadar kalau mereka itu menyelisihi daripada ketua RA, Tuh. ya kan? Kenapa? Ketua RA itu sudah bilang, jangan bahas nasab, ya kan? Jangan diskusi. Kenapa? Karena ketua RA-nya sendiri itu nggak punya data, gitu loh. Lah, gimana mungkin dari ketua RA sendiri nggak punya data, sedangkan jongos-jongosnya itu masih kekeh ya, masih ngeyel, ya kan? Itu berarti kan menyelisih, jadi lebih dia itu menyelisih ketua RA, gitu loh. Ketua RA nggak punya data, itu. Yang saya lebih membagongkan lagi begini loh, Kang Bonek, Kang Ali. Waktu saya debat dengan Wahab Al-Batawi itu yang katanya mubaligh kondang itu ya, ternyata dia nggak paham itu apa itu prerogatif, apa itu analogi. Saya kan menyalahkan analogi dia loh. Sampai saya tanya, ada nggak di dalam tarikh-tarikh Islam yang pernah menceritakan mukjizatnya nabi-nabi Allah yang pernah mengislamkan orang yang sudah mati di dalam kubur? Pernah nggak ada wali-walinya Allah yang pernah diceritakan dalam tarikh Islam bahwa pernah walinya Allah itu mengislamkan orang kafir yang udah mati di dalam kubur? Kan begitu. Saya tanyakan analoginya, lalu dia jawab apa? Loh, ini kan dasarnya jelas. Saya ini punya guru, Syekh Tanara, Syekh Nawawi Tanara. Saya punya guru, si Anu, si Anyu, disebutkan semua. Berarti Satria Kuda Putih ini menyalahkan guru-guru saya. Loh, saya tidak pernah menyalahkan guru-gurunya. Yang salah itu pemahaman ente, Ustadz Wahab, saya bilang. Kenapa menganalogikan khurafat-nya si Ja'far Al-Kab itu yang konon diglorifikasi sebagai sebuah karomah yang katanya mampu mengislamkan orang kafir yang sudah mati di alam kubur? Kenapa dia adalah analogikan sebagai sifat jaiznya Allah? Itu yang salah, saya bilang. Saya tidak pernah menyalahkan guru-guru ente. Guru ente nggak pernah salah. Yang salah itu pemahaman ente. Saya bilang gitu, Kang. Itu yang dia sampai ngamuk kemudian saya diturunkan itu loh, Kang Bonek. Kalau saya melihat itu begini ya, mereka itu salah dalam implementasi sam'an wa ta'atan, ya kan? Ya. Bagaimana sam'an wa ta'atan itu yang absolut itu yang seperti apa, kepada siapa, itu salah, ya kan? Kalau sam'an wa ta'atan atau terutama poinnya ta'atan ya,
Itu kalau taat kepada Allah itu absolut loh, kan gitu. Betul. Itu absolut, tidak boleh diselisih atau tidak boleh disangkal. Tetapi dalam hal konteks ketaatan kepada yang lain, contoh kepada orang tua atau ibu, itu saya katakan nggak absolut. Kenapa? Ada tertentu, bagian tertentu yang memang tidak harus ditaati. Apalagi hanya seorang guru, kan begitu ya. Hanya Betul, seorang betul, guru. betul. Itu juga nggak absolut, ya kan? Kenapa? Apakah memang dijamin kalau guru itu maksum, kan nggak juga, Ya. ya kan? Nah, poinnya itu. Atau bahkan kepada ibu, itu juga nggak absolut, ya kan? Kecuali kan ada itu pengecualian. Contoh katakan ibu nggak boleh, katakan selama mak melarang kita sholat, kita puasa, tidak diperbolehkan, atau silakan kamu mencuri. Nah, itu kan tidak boleh ditaati. Nah, disitulah sisi yang tidak dipahami. Oh ya, itu yang tidak dipahami para sukipin ini, apalagi guru gitu loh. Dia tidak paham bahwa ketaatan kepada guru bukan sesuatu yang absolut. Itu. Nah, kemudian dibuat sandaran, kan? Kata guru-guru saya. Nah, kadang-kadang nggak sadar mereka itu justru kadang-kadang memfitnah kepada guru atau kepada Iya. ustadz-ustadz terdahulu. Itu nggak sadar, Itu ya yang kan? saya kasihankan. Yang saya kasihankan itu mereka senantiasa ngebantalin gitu ya, ngebantalin pendapat mereka, asumsi mereka itu dengan pendapat guru-gurunya yang itu pun udah tidak bisa dikonfirmasi karena guru-gurunya juga udah wafat. Kayak contoh, ini yang dalil yang paling masyhur di kalangan muhibbin pekok itu kan itu Syekhona Khalil Bangkalan, Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Mbah Hashim Asy'ari katanya. Itu mereka percaya kalau Habib itu cucu Nabi. Saat itu kan seolah-olah mereka sudah memfitnah bahwa guru-guru besar kita, guru-guru kita, ulama-ulama Nusantara itu mempercayai bahwa Habib itu cucu Nabi. Kan gitu. Padahal tidak seperti itu sebetulnya. Maka sampai sekarang kan mereka juga tidak bisa membuktikan mana kalam-kalamnya guru-guru kita itu yang membuktikan itu sebagai sebuah kalam isbat yang menyatakan bahwa Balawi itu sahih sebagai cucu Nabi. Tidak ada. Tidak ada. Nah, mereka senantiasa berlindung di balik guru-guru leluhur kita yang sudah tidak bisa dikonfirmasi. Dan benar kata Kang Bonek, ini kesannya betul-betul mereka itu udah memfitnah guru-guru kita, udah memfitnah. Ya, Itu. Padahal apalagi cuma punya kesalahan mereka dalam berpikir, menganalisa, memahami, ya kan? Maka saya senang kalau ngobrol dengan Kang Ali ini, for knowledge ini, karena memang beliau itu realistis orangnya. Monggo, Kang Ali, Kang Inlet, Kang Ali, Kang silakan. Inlet. Oh iya Kang, saya tuh menghormati para orang tua. Ya, karena saya ini orang awam, nggak mau kayak mengatakan, oh saya berilmu dengan ilmu saya. Kan setiap orang punya masing-masing keilmuannya ya, yang ahli dalam hal ini. Oke, saya di sini berdiri misalkan sebagai muhibbin biar ada pembanding, karena kalau semuanya pasti itu kan bisa jadi boleh dikatakan catatan ketika ada yang menjawab seperti ini, bagaimana bandingannya gitu kan. Karena sini kan saya kan netral, nggak ada yang mengatakan saya dari pihak Kiai Imanuddin dan saya dari pihak Muhyiddin, tidak. Begini Akang, kan ini saya bawa baca-baca ini Yusuf Nabahani, karena saya juga ada jurnal-jurnal saya baca itu, ada yang dari Taqiyuddin, ada yang kan namanya sama nih Kang. Ini saya udah ketemu, saya baca-baca sambil nyimak apa yang dikatakan Akang. Begini Kang, Syekh Yusuf An-Nabhani kan dikatakan bukan ahli nasab ya Kang ya. Yang mana beliau hanya penyair yang saya baca, dan juga seorang qadi ya. Ya, Kodi dia. Dia ahli fikih juga loh. Dan dia juga sufi. Ya sufi, benar Kang. Sufi.
Nah, lalu begini Kang, kalau kita dalam ilmu kita yang pernah kita pelajari Kang ya, kan kadang ada istilah genetik falasi atau kesalahan logika. Misalkan begini Kang, Yusuf, ya kan, Yusuf An-Nabhani adalah penyair. Kedua, pastinya penyair bukan ahli nasab. Kesimpulannya, maka seluruh pendapatnya tentang nasab tidak bernilai. Nah, ini kalau kita dalam boleh nanti dibaca lagi Kang tentang genetik falasi ini, bahwasanya ya yaitu menilai benar salahnya suatu informasi ini berdasarkan identitas penyampaiannya, bukan berdasarkan isi dan sumber informasi. Kalau dalam kita ini kan misalkan saya ini adalah filsafat, tapi saya tidak bisa menulis buku yang namanya mantik, padahal satu dalam kesatuan ilmu. Maka pendapat saya ini, misalkan saya mengatakan mantiknya itu ada judulnya kias apa tuh ya? Ma'al-Farid. Kias ma'al farid, misalkan saya jelaskan itu. Nah, tapi bukan dalam konsep kitab, saya memakai misalkan konsep filsuf Yunani, kemudian filsuf Barat, dan filsuf Islam lainnya. Sehingga saya, kamu bukan ahli mantik, padahal filsafatnya kan lahir dari sesuatu logika. Nah, jadi timbul pertanyaan gini Kang, apakah setiap informasi yang disampaikan oleh seseorang di luar bidang utamanya otomatis salah Kang? Monggo Kang. Ya, sebelum Kang Bonek menjawab, saya coba untuk sedikit memberi ulasan ya, bukan jawaban sih, bukan jawaban, tapi sedikit ulasan. Kalau kita berangkat kepada kalam-kalamnya Sayyidina Ali bahwa unzur makola wala tanzur unzur makila wala tanzur mangkola, itu memang siapapun yang menyatakan itu, selagi itu kebenaran, wajib kita pakai, kan begitu ya. Itu kalau dari konsep itu. Jadi bukan persoalan apakah dia ahli di bidang tertentu atau tidak. Sebagai contoh gini, kita ngambil logika yang paling simpel, analogi. Contoh ketika ini ada tamu kita Kang Juhri, selamat datang ya. Ketika Kang Juhri ini seorang ahli matematik, ahli aljabar, ya kan? Dan posisi saya sebagai orang yang bukan ahli matematik, kan gitu. Tetapi ketika Kang Juhri mengatakan bahwa 10 ditambah 9 itu adalah 20, saya yang bukan ahli, saya akan katakan bahwa itu salah. Bahwa 9 ditambah 10 itu ya 19, bukan 20. Nah, dalam konteks ini, orang kan justru akan berpikir mana yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu, mana yang tidak. Walaupun M. Juhri ini seorang ahli matematik, aljabar, walaupun orang tahu bahwa saya juga bukan ahli matematik, tetapi karena memang apa yang saya ucapkan adalah sebuah kebenaran, tentu yang menjadi rujukan adalah apa yang saya kemukakan. Walaupun saya bukan ahli matematik, saya bukan profesor matematik misalnya kan, atau nah begitupun dengan analogi ilmu yang lain. Nah, dalam konteks ilmu nasab ini yang menjadi perbedaannya Kang Ali. Sama dengan pertanyaan Kang Ali kemarin ketika dalam perspektif ilmu hadis itu akan berbeda dengan perspektif ilmu nasab. Ilmu nasab ini luar biasa. Kenapa? Ilmu nasab ini punya kaidah-kaidah tertentu. Di dalam kitab Rasail dan kitab Muqaddimah itu juga dijelaskan. Yang kemarin belum jadi saya kirim kepada Kang Ali karena memang HP-nya Kang Ali dipegang sama orang rumah ya. Jadi memang saya hargai itu karena itu privacy. Di situ semua lengkap Kang Ali. Sangat disayangkan Kang Ali belum membaca kitab Muqaddimah dan kitab Rasail. Itu sebagai rujukan utama ya, kaidah-kaidah ilmu nasab itu. Bahwa yang namanya nasab itu ditetapkan di isbatnya itu bukan bil ijma. Yang namanya nasab itu, isbat nasab itu bukan bil ijma. Dan ini jelas menurut kaidah ilmu nasab. Dan ini bukan ilmu fikih. Kalau ilmu fikih, iya kumpul seluruh ulama. Ya, contoh
Iya, saya catat ya, maksudnya biar ini. Kalau dalam hal pembahasan ilmu fikih misalnya ada salah satu hukum yang dibahas, kemudian ada berbagai macam pendapat, ya kumpul seluruh ulama membahas, terjadilah kesepakatan para ulama, itu namanya ijma. Kan gitu. Tetapi tidak dalam konteks ilmu nasab. Ilmu nasab itu tidak diisbat dengan cara ijma, dengan kesepakatan ulama. Ilmu nasab itu ada kaidah-kaidahnya yang itu terkandung di dalam kitab Rasail, antara lain ya di dalam kitab Rasail dan kitab Muqaddimah. Itu yang pertama. Dari ijma'nya saja sudah salah. Kedua, seandainya pun walaupun ini tidak mungkin ya, seandainya pun ada ijma, kesepakatan ulama, itu kesepakatan ulama ya harus ulama ahli nasab, gitu loh, harus ulama ahli nasab. Jangan sampai ulama ahli hadis kemudian menetapkan mengisbat nasab seseorang, ulama ahli fikih mengisbat nasab seseorang, gitu. Kemudian itu yang kedua. Jadi yang pertama itu tidak ada namanya bil ijma. Yang kedua itu, kalaupun seandainya gitu, ada pun bil ijma, itu harus ulama ahli nasab, ya kan? Kemudian yang ketiga, ada nggak keterangan di dalam kitabnya Syekh Yusuf An-Nabhani itu yang menjelaskan secara detail siapa saja ulamanya yang sudah sepakat di zaman itu? Misal, kayak kemarin ada Majmu' Fuqaha di Jawa Timur yang menetapkan salah satu hukum. Kumpul semua, ada 50 ulama misalnya disebutkan semua. Kumpulnya di Jawa Timur, ya kan, tahun 2026 yang dibahas tentang hukum apa, ya kan, kemudian yang kumpul itu ulamanya ada berapa, misalnya ada 50 orang, tanda tangan semua menjadi Majmu' Fuqaha. Nah, persoalannya Syekh Yusuf An-Nabhani ketika mengatakan bahwa nasabnya Ba'alawi itu sahih, ya kan, bil ijma, dia juga tidak menyebutkan ulamanya itu apakah itu ulama ahli nasab ataukah ulamanya itu penyair semua atau ahli sufi semua. Satria. Itu, dan dia juga tidak pernah menyebutkan di kota mana dan tahun berapa bahwa keputusan ulama itu diambil, gitu loh. Nah, sementara di dalam kaidah ilmu nasab itu pun seandainya ada bil ijma, itu harus di tahun, di abad sebagaimana yang diputuskan. Contoh, ketika yang dipermasalahkan adalah si Ubaid, bahwa Ubaid itu bukan putra dari Ahmad bin Isa. Ubaid itu adanya di abad ke-4 Hijri, ya kan? Karena memang Ahmad bin Isa itu wafat di tahun 345 Hijri, berarti abad 4. Berarti ijma ulamanya minimal 1 abad setelah itu, maksimal paling lama, berarti di abad ke-5. Nah, di abad ke-5 itu menurut Syekh Syekh Yusuf An-Nabhani ini, apakah ijma itu terjadi di abad ke-5? Lalu siapa ulama-ulama yang kumpul di abad ke-5 itu? Kemudian berapa jumlah ulama yang kumpul di abad ke-5 itu? Dan di mana kesepakatan ulama itu diambil? Juga tidak disebutkan. Apalagi Syekh Yusuf An-Nabhani ini hadir, hidup, dan menyatakan bahwa itu bil ijma itu di abad ke, tunggu, saya buka catatan, abad ke-14, tepatnya pada tahun 1366 Hijri. Itu dalam edisi cetakan Libanon ya. Mohon maaf kalau koreksi seandainya ada yang salah. Pokoknya di abad ke antara 11 sampai abad ke-14 itu. Itu jauh betul dengan pembahasan pongkol nasab Ba'alawi yang di abad ke-4 atau abad ke-5. Gitu loh. Nah, artinya terlalu memaksakan diri, ya kan, ketika kita mencoba-coba untuk mempercaya secara saintifik bahwa nasab Ba'alawi ini tersambung.
Walaupun kata Syekh Yusuf An-Nabhani ini, dia ini seorang katanya sudah bil ijma, bahkan itu masyhur dari zaman-zaman dulu, ulama sedunia katanya mengakui nasabnya itu sahih. Nah, jadi di situ Kang Ali, bukan cuma persoalan bahwa Syekh Yusuf An-Nabhani ini bukan seorang ahli nasab, dia juga tidak menyebutkan ulamanya siapa saja yang kumpul saat itu, kumpulnya di mana, jumlah ulamanya berapa, dan apakah itu yang kumpul itu mengambil kesepakatan itu ulama ahli nasab semua atau bukan, itu pun tidak ada yang disebutkan. Begitu Kang Ali. Nah, kembali kepada pertanyaan Kang Ali tadi, apakah jika bukan ahlinya itu tidak bisa diambil sebagai hujjah? Bisa, selagi itu kebenaran sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu nasab. Tetapi sudahlah ini tidak sesuai dengan kaidah ilmu nasab, dia juga tidak bisa memberikan rujukan yang jelas, ya kan, terkait dengan hujjahnya. Begitu Kang Ali. Paham ya Kang Ali ya? Ya, ini statue mau ngomong apa sih? Oh ya, statue, silakan statue. Ya, tadi kan tentang masalah nasab tidak bisa diputuskan dengan ijma tadi kan. Terus. Kedengar enggak? Ayo terus. Enggak. Kamu belum makan, sudah makan belum? Kalau belum makan dulu lah. Kedengar enggak? Biar lebih keras. Masa lagi suaranya kok kayak cewek. Kita ahlu sunnah wal jamaah. Kita pegangan kita ada 5. Al-Quran, hadis, salah satunya ijma. Kok gak percaya sama ijma ulama? Ente bukan ahlu sunnah apa wahabi? Itu dalam hal apa dulu? Kalau dalam hal ilmu fikih kita harus percaya dengan ijma ulama. Ya, saya tidak bertanya kepada antum, bonek. Loh, aku punya karomah loh. Aku bisa buang kamu ke sumur Barhut loh. Wah, jangan cepelin saya loh. Aku tidak bertanya pada antum, kok ngapa kamu yang ribut? Oh ya, Emang terus. Lanjut aja pertanyaannya apa? Nanti Terus. saya jawab. Ya itu pertanyaan aku. Kamu ini ahlu sunnah wal Sudah. jamaah apakah tidak? Pak Wahabi? Sudah. Aku tidak percaya kepada ijma ulama. Ya sudah. Bukan mesti ahli fikih. Dia tahu sama nasab. Ahli fikih bukan berarti tidak tahu sama ilmu nahwu. Ahli hadis bukan berarti tidak tahu sama fikih. Kamu paham? Jangan ngawur pagi sore ngawur. Udah belum. Yang fokus gitu loh, poin-poinnya aja gitu loh. Kamu diam. Basul masail sama Kamu nyuruh kamu. diam saya, aku bisa diemin kamu kok. Apa Kang Anu, ya saya tanggapin. Kang siapa nih yang bawahnya Kang Bonex? Statue. Kang statue ya. Ya kita Tunggu dulu, semua pertanyaan aku belum sudah. kalau kita berdiskusi itu kita harus pegang dulu kayak Kang Satria kan, walaupun saya kadang berbeda, kita harus tahu dulu kita apa sekarangnya, kemudian Berdiskusinya saya mau sama jelaskan, Kang Satria. kemudian Kok jawab apa yang berkait- diinginkan dari pertanyaan itu. Tunggu dulu, Kalau kita tunggu dulu. muter-muter Kita punya waktu masing-masing. Tunggu dulu. boleh, ya langsung intinya Kang, Ya, saya karena kita mau pertanyakan. dengar itu. Ya, Sama Kang ada Satria. poin-poinnya Tunggu gitu, dulu. poin-poinnya aja gitu. Tunggu dulu. Saya bertanyakan sama Kang Satria. Tapi kok yang ngawur-ngawur nih bonek. Apa urusan aku sama bonek? Loh. Saya itu tangan kanannya hostnya lo ya. Nah, Aku bukan tangan berarti kanannya hostnya tangan loh. kanan Gimana host, sih? bukan berarti. Ya apa urusan kamu? Udah fokus lagi, nggak usah Saya kemana-mana. bertanya kepada Kang Satria. Iya. Ayo. Oke, Udah lanjut belum? pertanyaannya nggak? Mana-mana. Nggak apa-apa. Mending turunin semua orang, kita berdua basul masail. Adu dalil. Oh, kok nyuruh ini loh yang nggak suka aku nggak suka aku. Ijma. Ini loh nggak Kapan suka. Basul Masail itu dibatasi pesertanya? Daripada ngawur. Sejak daripada kapan ngawur. Basul Masail itu Basul dibatasi Masail pesertanya? Diskusi itu Sejak bukan di kapan? komal, bukan di room. Kang
Itu dengar dulu Kang, biar adil. Kang stay tune Loh. dulu Kang. Ya dengarin dulu Kang. Kalau tidak dibolehkan di Komal, kenapa kamu melakukan di Komal begitu? Ini pada ngomong semua. Buka lihat antum, kita antum tuh buka. Yuk, adu dalil, adu Aku nggak ngerti antum, aku nggak ngerti antum. Aku nggak ngerti antum. Ini komal-komal yang cinta pada NKRI dan cinta dengan bahasa Kami Indonesia cinta yang NKRI. baku. Saya bukan Muhibbin, saya bukan PWI, saya Oh, hanya kamu tengah-tengah. ahwal, kamu ahwal. Saya di tengah-tengah. PWI Kamu itu ahwal. kan untuk memusuhi para umat. Kan itu kata Bodoh-bodohnya Dajjal orang itu. adalah di tengah-tengah antara Kami bilang kebenaran Mukimat dan kebatilan. Itu Mukimat kan tadi bodoh-bodohnya bilang orang. saya membantu PWI untuk memusuhi. Para